Nah guys, dengan aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2025 menggunakan data busuk ini, gue berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp2.400.000. Nah, buat kalian yang ingin tahu aplikasinya dan ingin juga pinjamannya cepat di ACC, kalian bisa simak video ini sampai habis. Iya bener banget teman-teman, jadi yang namanya pinjol ilegal sistemnya menyadap. Dia bisa mengetahui data informasi yang kita miliki. Maka dari itu gue menyarankan buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal wajib menggunakan HP cadangan supaya data-data kalian itu aman dari sebar data DC. Dan yang namanya pinjol ilegal nggak usah dibayar. Sesuai dengan anjuran Kominfo, OJK, dan juga Mahfud MD pada tahun 2021, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, nggak usah dibayar. Jadi kita nurut-nurut aja apa yang dikatakan oleh pemerintah. Dan setelah kalian sudah membaca dan memahami, kalian bisa langsung aja klik pada bagian setuju. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2025 aman di Galbay tanpa BI checking. Di sini kita bisa mendapatkan limit pinjaman maksimal Rp8 juta. Dan di sini kita langsung aja masuk ke dalam tutorial pengisian datanya. Di halaman utama, di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi pribadi mulai dari tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat wilayah, alamat jalan, hingga jenis pekerjaan. Jadi untuk tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan kalian sesuaikan dengan yang ada di KTP. Dan untuk alamat wilayah, alamat jalan juga harus sesuai dengan yang ada di KTP supaya pinjaman kalian tidak ditolak. Karena kalau misalkan alamat wilayah dan juga alamat jalan tidak sesuai dengan yang ada di KTP, maka hasilnya langsung ditolak. Dan untuk jenis pekerjaan kalian bisa pilih sesuai dengan jenis pekerjaan kalian masing-masing. Di halaman selanjutnya di sini kalian bisa langsung aja mengisi data informasi kontak darurat 1 dan 2. Dan gue menyarankan jangan masukkan nomor kerabat, teman ataupun orang tua. Karena yang namanya pinjol ilegal pasti menghubungi kontak darurat dan juga keluar kontak darurat. Dan pastikan ya HP cadangan kalian sudah menyimpan 30 hingga 50 kontak asal. Jadi ketika DC menghubungi kondar ataupun keluar kondar, yang dihubungi adalah nomor-nomor yang tidak mengenali kalian. Lalu di halaman selanjutnya di sini kalian baru diminta untuk mengunggah foto KTP. Jadi usahakan foto KTP-nya jelas, tidak blur supaya untuk nama dan juga nomor KTP terisi secara otomatis. Lalu kalian bisa melakukan verifikasi KTP. Dan setelah itu kalian bisa langsung aja lanjut. Di halaman terakhir di sini kalian bisa langsung aja mengisi data informasi rekening bank pencairan pinjaman kalian. Jadi buat kalian yang ingin mencairkan ke iWallet Dana ataupun ingin cair ke Cbanks, kalian bisa menggunakan Bank Permata ataupun Bank CMB Niaga. Untuk kodenya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi karena sudah gue sediakan contoh untuk mencairkan ke iWalletnya. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2025 aman di Galbay tanpa BI checking. Pinjol ilegal mudah cair tanpa DC lapangan. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk pinjaman yang gue dapatkan ada 3 produk dan tenornya cuma 8 hari. So untuk memastikan berapa jumlah pinjaman yang akan kita dapatkan, di sini kita langsung aja klik pada bagian pengajuan sekarang. Nah oke teman-teman, jadi di sini pengajuan kita sudah berhasil. Jadi kita tinggal tunggu aja sampai pinjaman kita berhasil di ACC dan juga dicairkan. Dan cair, hanya menunggu beberapa menit setelah melakukan pengajuan pinjaman. Di sini pinjaman gua berhasil di ACC dan juga sudah berhasil dicairkan nih teman-teman. Dari 3 produk, di sini yang di ACC 2 produk dan total pinjaman sebesar Rp2.400.000 dengan tenor 8 hari. Dari limit Rp2.400.000,
Di sini gua hanya menerima pinjaman sebesar Rp1.600.000 karena ada biaya layanan. Jadi kita nggak usah membayar jika pinjaman kita sudah berhasil di ACC dan juga dicairkan. Kalian bisa langsung uninstall aja aplikasi untuk pinjaman yang sudah di ACC. Dan untuk videonya mungkin cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.